Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya KUHP, undang-undang baru yang mana menuai pro dan kontra di masyarakat. Apa sih sebenarnya undang-undang yang ada, undang-undang ini, isi undang-undang ini? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik. Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya, di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3 ya, tahu? Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyakan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyakan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Jangan pernah lagi memberi uang kepada polisi. Jangan pernah lagi memenuhi permintaan uang dari penyidik polisi. Ini adalah kabar baik kepada kita semua yang mendukung penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Kawan-kawan, 17 Desember 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang menggantikan KUHP yang lama, yang sudah berlaku sejak tahun 81. Momentum baru dan semangat baru buat kita semua. Pada masa lalu adalah hal yang sering kita dengar, belum tentu juga terjadi pada kita. Tapi bukanlah barang baru kalau kita mendengar bikin pengaduan, bikin laporan lambat. Seringkali yang kita dengar adalah lambat salah satu alasan, bukan satu-satunya, ya karena tidak ada biaya. Misalnya kalau kita melaporkan ada peristiwa pencurian, pelakunya buron gitu ya. Nah, biaya untuk menangkap buronan itu nggak ada. Itu kan sering jamak misalnya, itu kasus paling mudah. Apalagi untuk perkara-perkara yang penyidikannya sulit gitu ya. Baik, ayo dukung polisi, institusi kepolisian, penyelidik dan penyidik menjadi lebih bersih, menjadi lebih berwibawa. KUHP yang baru terdiri dari 23 bab dan 369 pasal jika tak salah. Ada 2 pasal yang ingin saya sharing ke warga masyarakat, ke kita semua termasuk rekan-rekan advokat dan semua yang sedang berurusan dengan kepolisian atau yang akan berurusan. Apa itu? Supaya saya tidak salah, saya akan bacakan pasal 23 ayat 6 dan 7 di KUHP kita yang baru, yaitu dalam hal penyelidik dan atau penyidik
tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam waktu paling lama 14 hari, ini menggembirakan. 14 hari, KUHAP telah memberi tiket ke kita. Sejak laporan kita buat atau pengaduan kita buat 14 hari tidak ditangani, maka pelapor atau pengadu dapat melaporkan penyelidik atau penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan itu kepada atasannya atau kepada pejabat yang melakukan pengawasan penyidikan. Selanjutnya, pada pasal 23 ayat 7, penyidik atau penyelidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang melampaui atau melanggar ketentuan peraturan-undangan dapat dikenai sanksi administratif, sanksi etik, itu yang kita bilang orang-orang yang sidang etik Polri yang bisa sampai di PTDH, atau bahkan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pasal 52 KUHAP yang baru itu mengatur dengan tegas bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam penyidikan dibebankan kepada negara. Karenanya tidak ada lagi alasan kalau kita membuat laporan atau pengaduan ke polisi ditangani lambat, karena 14 hari harusnya pada hari ke-15 semuanya pengadu atau pelapor bisa melapor kepada atasan atau kepada pengawas penyidik. Kemudian semoga kita tidak akan menemui lagi alasan ini melambat karena ketiadaan biaya, karena KUHAP yang baru menjamin bahwa seluruh biaya dibebankan kepada negara. Bagaimana teknis pengaturan anggaran oleh Menteri Keuangan, oleh Bappenas, oleh Presiden, mari kita kawal bersama-sama. Semoga ini tidak lagi menjadi alasan ke depan. Salah satu isu yang prihatin di masa lalu yaitu anggaran kepolisian yang kecil, yang tidak sebanding dengan beban perkara yang mereka tangani, dan itu menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Ayo dukung polisi menjadi bersih, ayo dukung KUHAP yang baru. Itu dulu sharing saya untuk kita semua. Semangat untuk menjadi lebih baik pada tahun 2026. Salam penegakan hukum bersih, salam penegakan hukum berwibawa. Jangan pernah takut lapor polisi, karena KUHAP yang baru sudah memberi garansi 14 hari harus ditindaklanjuti, dan semua biaya dibebankan kepada negara. Salam. Polisi sekarang punya akses penuh ke hidup kalian. Mereka bisa menyadap HP kapan aja, membredel akun media sosial kamu, dan mengambil seluruh data pribadi kamu, dan membekukan rekeningmu juga. KUHP baru bukan memperkuat hukum, tapi memperluas jangkauan negara ke ruang paling pribadi. Ini reformasi baru atau celah untuk disalahgunakan, di mana kewenangan aparat makin luas. Otoritarianisme makin nyata, hashtag semua bisa kena, rame lagi nih. Brandingnya reformasi hukum, tapi isinya nggak beres. DPR sahkan RKUHP, warga sekarang bisa ditangkap hingga ditahan tanpa kejelasan. Prosesnya dikebut tanpa transparansi. Selama ini kita selalu mikir ya, ancaman datang dari preman, geng motor, maling, begal. Padahal ancaman paling besar itu datang dari kertas-kertas legal yang kita kira nggak bakal nyentuh hidup kita. Iya, kertas di bawah tangan DPR yang mengaku wakil rakyat, tapi aura penindasannya kuat sekali. Hari ini kita punya RUU KUHP baru, dibungkus rapi dengan alasan modernisasi, penyesuaian teknologi. Tapi efeknya, negara seperti kasih tahu, mereka ingin masuk sedekat mungkin ke hidup kita, lebih dekat dari chat mantan, lebih dekat dari CCTV, bahkan ingin mengontrol privasi hidup kita. Pasal-pasalnya kayak sengaja ditulis, bukan untuk melindungi rakyat, tapi kasih aparat ruang gerak yang lebih lebar. Selama ini yang kita tahu, penegak hukum dan aparat sering kali menyalahgunakan kekuasaan, dan sekarang kekuasaan dan kesewenangan mereka itu disahkan negara. Apa kalian bisa bayangin? Di demo bulan lalu aja, lihat bagaimana aksi kekerasan aparat. Memukul, menendang, menggilas, melindas. Masyarakat akan sadar bahwa KUHP baru ini bukan sekedar aturan, tapi alat atau perangkap. Kalau nggak punya kuasa atau uang, ya otomatis jadi korban. Namun menurut Habibur Rahman, itu langsung ditepis nggak bener, alias hoax katanya. Karena menurutnya 99,9% RKUHP ini berasal dari masukan rakyat sipil.
Cuci tangan sampai bersih ya Pak, sebelum orang-orang teriak nepalkan Indonesia. Udahlah, nikmatin aja. Penegak hukum di Indonesia ini emang terbiasa semena-mena. Apa yang bisa diharapin? Sesuai kebutuhan mereka aja, koreksi kalau bener. Yang udah tersangka selama 5 tahun aja kagak dipenjara, malah jadi komisaris BUMN. Semangat masuk surga jalur WNI ya. Gue pensiun dulu mengkritik. Kalian aja yang lanjut di kolom komentar. Guys, setelah kita lihat beberapa video ini, kita bisa menyimpulkan bahwanya adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, yang mana kalau saya menggarisbawahi adalah ada undang-undang privasi yang mengatakan kumpul kebo bisa dipidana selama 1 tahun selama yang melaporkan adalah orang tua. Dan seseorang yang dihukum mati bisa dipenjara selama 10 tahun, dan kalau dia berkelakuan baik maka dia bisa dibebaskan dari hukuman mati. Dan yang terakhir adalah mengatakan bahwa ini kabar baik buat undang-undang Indonesia, yang mana kalau kita melapor di kantor polisi, biaya operasional untuk laporan kita dibebankan kepada negara. Jadi ini terakhir yang bagus ya. Menurutmu guys, bagaimana? Apakah hukum ini bagus sekali untuk diterapkan di tengah masyarakat kita yang sekarang yang serba modern, dan diterapkan di negara kita untuk Indonesia, untuk undang-undang baru ini? Karena mau tidak mau undang-undang ini katanya sudah diteken oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Lupa subscribe. Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga komen yang belum komen, like dan share. Terima kasih.